Selanjutnya Pak Franky, saya persilahkan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya kira sama dengan Mas Lutfi, saya sudah lama tidak datang ke sini. Tadi agak keder ya, nggak ketemu. Seingat saya beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika bicara dengan Pak Hendro Priyono ya, tentang kekerasan atas nama Tuhan. Ini urutan yang bagus karena Mas Lutfi memberikan dasar demografis, sosiologis, politis, mungkin ekonomis juga yang terjadi di Eropa akhir-akhir ini. Saya akan masuk lebih ke dampaknya di dalam dunia pemikiran. Bagaimanapun kalau kita lihat Eropa itu adalah satu wilayah yang memang tadi sudah cukup dijelaskan bahwa yang sering berperan adalah Eropa Tengah. Itu juga Eropa yang banyak menulis buku, Eropa yang banyak berdiskusi, Eropa yang menguasai media-media internasional, Eropa yang juga memberikan pengaruh dan hegemoni di dalam berbagai nilai-nilai yang ada secara global. Saya melihat bahwa persoalan seperti pengungsi, lalu teror, integrasi adalah bagian dari proses besar yang disebut globalisasi. Karena dalam globalisasi ekonomi juga lalu muncul aspek-aspek lain termasuk globalisasi teror, globalisasi kekerasan dan seterusnya. Dunia ini menjadi berpori sekarang, tidak bisa lagi menyekat-nyekat satu sama lain. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat perkembangan di Eropa saat ini, mestinya Eropa juga merasa bertanggung jawab secara intelektual sekurang-kurangnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bisa menjelaskan globalisasi, termasuk juga menjelaskan problem-problem yang berkembang di sana. Bisa saya? Kalau kita melihat tadi pemaparan dari Mas Lutfi mengenai problem pengungsi di Eropa, itu hanyalah salah satu dari tantangan berpikir yang akhir-akhir ini berkembang di Eropa, yaitu apa yang disebut dengan tantangan terhadap rasa cukup diri dari sekularitas Eropa. Termasuk di dalamnya juga serangan-serangan teror atas nama agama, ya. Dan Islam sekarang hadir, ya boleh dikatakan memang sudah pernah hadir sebelumnya, tetapi dewasa ini sebagai suatu masalah yang intensif itu hadir dengan problem pengungsi, ya, hadir di beranda mereka, bukan hanya di beranda tapi di dalam rumah mereka. Nah, ini menimbulkan suatu persoalan yang kita sebut di dalam sosiologi dari Zimmel, ya, bahwa orang asing ini bukan orang yang datang hari ini kemudian pergi, itu adalah turis gitu ya. Tapi disebut fremde unter uns,
Berarti orang-orang asing ini adalah orang-orang asing yang sekarang menjadi bagian dari kita. Nah, orang-orang yang menjadi bagian dari kita ini bukan sepenuh-penuhnya asing karena mereka ini akan lama bersama dengan kita. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, maka problem integrasi itu muncul. Nah, kalau problem integrasi itu muncul, maka orang Eropa juga mencoba untuk memikirkan kembali, sebetulnya orang asing ini berpikirnya seperti apa? Pandangan dunianya seperti apa? Dan bagaimana pandangan dunia dan cara berpikir dari orang-orang asing di antara kita ini menantang kita juga untuk sedikit banyak berkomunikasi mengenai hal itu. Nah, maka kita kan malam hari ini ingin menerawang gitu ya. Menurut pengantarnya itu menerawang. Menerawang itu bukan memastikan mengenai masa depan Eropa, tapi kira-kira kalau melihat pola-pola ini terjadi, kira-kira seperti apa? Yaitu bagaimana wajah Eropa setelah ada pengungsi dan juga ada problem-problem mengenai terorisme ini, nanti generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini problem ini tadi sedikit banyak sudah dibahas. Nah, saya akan memasuki problem yang lebih intelektual, lebih ke arah pemikiran, lebih filosofis, yaitu peluang apa yang diberikan terhadap agama dan juga terhadap sekularitas di Eropa setelah ada problem-problem demografis dan politis yang tadi kita dengar. Kata kunci yang dipakai akhir-akhir ini adalah postsekularisme. Diskursus mengenai postsekularisme. Di tahun 2014 itu kami mengundang dalam Simposium Filsafat Indonesia di Departemen Pendidikan seorang profesor dari Frankfurt, Lutz Bachmann namanya. Nah, dia adalah salah seorang yang juga mengorganisir konferensi-konferensi, seminar-seminar yang membahas masalah integrasi ini, tetapi dari perspektif filsafat. Dan belakangan ini dia juga menerbitkan satu buku yang sangat bagus, yaitu Postsekularismus. Di dalam buku itu dijelaskan bagaimana wacana tentang postsekularisme ini ramai dibicarakan di Eropa akhir-akhir ini. Nah, kita akan mencoba untuk mendalami bagaimana persoalan pemikiran baru ini yang sekarang menjadi hangat di Eropa. Sebenarnya istilah ini bukan istilah yang sama sekali baru, tetapi karena dipopulerkan oleh Habermas dan itu pun tahun 2006 ya, 10 tahun yang lalu. Lalu menjadi istilah kunci yang dibahas di mana-mana, di Jerman terutama. Nah, ini mengacu pada suatu fenomena, baik fenomena Eropa maupun fenomena global, bahwa agama itu menguat kembali. Tetapi dengan wacana postsekularisme itu tidak dimaksudkan suatu observasi sosiologis belaka mengenai menguatnya agama, melainkan teropong diarahkan pada wawasan dunia, cara berpikir yang baru atau filsafat semacam itu yang menantang untuk dipikirkan kembali. Nah, kita tahu bahwa untuk mengenal postsekularisme tentu kita lebih dahulu harus tahu apa itu sekularisme. Proses yang disebut sekularisme secara umum itu dikenal sebagai satu proses pemisahan antara agama dengan negara. Dan ini adalah jalan khusus
Eropa untuk keluar dari kemelut konflik agama sebetulnya terjadi di abad 17 dengan perang 30 tahun dan diakhiri dengan perjanjian Westphalia. Lalu itu terkait juga dengan reformasi Protestan, dan konflik antara Katolik dan Protestan yang berlangsung lama itu akhirnya bisa diselesaikan dengan menetralisasi negara dan ruang publik dari simbol-simbol keagamaan dan juga dari dimensi sakral. Itu secara politis yang dikenal. Tetapi orang yang mencoba untuk masuk lebih dalam ke persoalan sekularisme itu akan menemukan bahwa proses politis itu sebenarnya hanyalah muara dari proses yang panjang yang terjadi di Eropa. Dalam bukunya yang termasyhur ya, A Secular Age, Charles Taylor berhasil mencoba untuk merumuskan sekularisme itu seperti apa. Jadi ada 4 arti sekularitas. Pertama, dia katakan itu pengosongan wilayah sosial dari segala yang religius, itu disebut sekularitas publik. Katakan tidak ada lagi seremoni atau arak-arakan sakramen Maha Kudus di jalan-jalan seperti dulu ya. Tidak ada lagi liturgi bersama di ruang-ruang publik. Semua itu harus masuk ke dalam gereja dan tidak menjadi persoalan-persoalan atau menjadi peristiwa-peristiwa publik. Bahkan kalau kita lihat seperti di Perancis, orang seperti Jacques Chirac itu tidak akan dia terima komuni gitu ya di dalam gereja, terima komuni gitu. Kalau dia tampil sebagai Perdana Menteri, karena nanti kaum Republikan akan mengkritik keras, karena Perancis sampai hari ini terkenal sebagai negara dengan laicite yang sangat kuat, sehingga perilaku publik itu harus sungguh-sungguh bersih dari simbol-simbol keagamaan. Nah, sekularitas 2 itu adalah menghilangnya iman dan praktek religius. Ini juga yang dikenal dari pihak kita, kalau orang mengatakan bahwa Eropa telah mengalami sekularisasi, dalam arti sudah kehilangan iman Kristennya, sehingga Eropa ini orang-orangnya menjadi sekularis, ateis, agnotis, begitu ya. Dalam pengertian yang kedua ini, terjadi proses sekularisasi bukan hanya pada level sosiologis, tapi juga epistemis dan metafisis. Orang juga mengatakan Eropa sekarang hidup dalam era post-Christian. Dalam arti bukan berarti bahwa Eropa sama sekali kehilangan identitas Kristennya, melainkan kekristenan di Eropa itu sekarang berubah menjadi moral belaka dan tidak lagi metafisis macam itu. Dalam arti yang kedua itu. Nah, dalam arti yang ketiga itu adalah suatu kondisi epistemis di mana kepercayaan kepada Allah itu hanya merupakan satu pilihan aja di antara pilihan-pilihan lain. Kalau kita mengartikan sekularitas dalam arti yang ketiga, saya sangsi bahwa itu terjadi hanya di Eropa. Mestinya juga terjadi di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Di Indonesia orang sebetulnya juga meskipun tidak secara publik menyadari bahwa beragama itu hanyalah salah satu pilihan. Coba bayangkan kondisi Eropa abad pertengahan, di mana orang-orang tidak ada alternatif lain selain beragama. Agama hanyalah salah satu atau hanyalah satu-satunya cara hidup. Nah, dengan proses sekularisasi,
lalu agama menjadi salah satu pilihan saja, termasuk tidak beragama begitu ya. Nah, orang hidup menurut Taylor dalam immanent frame. Sebenarnya kalau dikatakan immanent frame ini juga kebanyakan kita yang hidup dalam dunia modern sebetulnya hidup dalam immanent frame. Termasuk fundamentalis agama dewasa ini hidup dalam immanent frame. Karena mereka sebetulnya sedang memperalat agama juga gitu. Dan mereka sangat modern sebetulnya. Nah, kita tidak lagi mampu untuk hidup secara naif di dalam agama. Kita sudah berjarak dengan agama, sehingga kalau kita menggunakan nilai-nilai agama untuk perjuangan politis, sebenarnya kita sudah memakainya gitu. Nah ini secara imanen dan ya secara sekuler, sebetulnya kita semua adalah anak-anak zaman sekuler dalam arti itu. Nah yang ketiga. Lalu yang keempat itu adalah konsep waktu biasa. Netral artinya tidak ada muatan ideologis di sana. Kata sekuler itu berarti sekulum ya. Dan sekulum itu ya zaman ini. Nah, artinya masyarakat global independen dari agama, kebudayaan, peradaban ya akan selalu mengalami kekinian dan itu sekulum. Dalam arti itu netral saja. Nah, kalau kita ingin membahas sekarang apa itu post-sekularisme, maka 4 pengertian sekularitas dari Taylor ini yang dipakai untuk menjelaskan post-sekularisme. Pertama, post-sekularitas publik. Itu antipoda dari post-sekularitas yang pertama, yaitu yang sosiologis itu. Di mana tidak ada lagi simbol-simbol keagamaan di dalam masyarakat. Nah, yang terjadi dewasa ini di Eropa, itu justru suatu kondisi di mana post-sekularitas satu itu diguncang. Karena pertama, agama menguat kembali. Kalau tadi kita memperhatikan penjelasan dari Mas Lutfi, saya menginterpretasi begini, di satu sisi imigran itu datang dan mereka muslim. Lalu ada faksi-faksi di dalam masyarakat yang populis dan ekstrem kanan katakan demikian. Ini kan menimbulkan suatu tegangan. Ada dikotomi kawan dan lawan yang dibangun di sana, sehingga sedikit banyak warga biasa di dalam masyarakat Eropa secara langsung ataupun tidak langsung diprovokasi untuk memikirkan agama kembali. Artinya, mau menolak agama ataupun tidak menolak, problem itu sekarang real di dalam masyarakat Eropa. Sehingga kita bisa mengatakan dalam cara pertama, adanya teror dan adanya para imigran, kemudian ada respon-respon dari dalam negeri mengenai hal itu. Sebetulnya satu hal yang nyata di sana, agama mau tidak mau sekarang menjadi isu publik. Bahkan pemerintah yang semula bersikap netral dan mau sekuler harus menanyai identitas agama seseorang. Jadi ini isu publik. Ya. Dalam arti yang kedua, itu dipersoalkan kembali peran historis agama dalam hal asal-usul dan keberlangsungan negara hukum modern yang sekuler. Jadi kalau kita lihat literatur kontemporer ya, mengenai post-sekularisme, itu kita akan membaca bahwa cukup banyak ulasan-ulasan baik yang sifatnya filsafat politik atau yang sifatnya teologis atau yang sifatnya bahkan ilmu politik, itu tidak lagi menutup
menutup-nutupi atau kalau menutup-nutupi mungkin kesannya dengan sengaja, melainkan begini. Kalau dulu itu paham tentang negara hukum demokratis modern itu seolah-olah dihadapi sebagai suatu produk modern yang otentik, yang lepas dari asal-usul keagamaan, kira-kira begitu ya, itu dulu. Tapi akhir-akhir ini literatur-literatur itu justru menunjukkan gitu, bahwa demokrasi modern, hak asasi modern, lalu juga negara hukum modern, itu punya akar-akar dalam paham-paham kekristenan gitu. Jadi mereka mencoba kembali untuk merunut asal-usul Kristiani dari ide sekuler. Nah ini dalam pengertian postsekularitas satu seperti itu, dan menurut pendapat saya ini baik karena lalu bisa lebih transparan untuk melihat bahwa sekularisme itu tidak muncul tiba-tiba, ternyata ada embrionya gitu ya di dalam sejarah Eropa. Nah, postsekularitas yang kedua itu disebut postsekularitas sosiologis. Itu antipoda dari sekularitas dua. Lama orang Eropa lewat filsafat, lewat ilmu-ilmu sosial itu yakin sampai pada tahun 80-an yang lalu ya, masih ada tulisan-tulisan mengenai itu bahwa sekularisasi itu akan berjalan progresif dan suatu hari kelak agama akan hilang di dalam masyarakat, sehingga masyarakat sekuler akan sepenuh-penuhnya dijelaskan oleh sains dan ditopang oleh teknologi. Sebut saja Freud, termasuk orang yang percaya akan hal itu, Sigmund Freud, Auguste Comte, Karl Marx sendiri, ya. Sedikit banyak kalau kita lihat orang seperti sosiolog seperti Peter Berger, yang nanti juga akan mengoreksi tesis semacam itu, dulu pernah yakin bahwa suatu hari kelak agama hilang, akan diganti menjadi masyarakat sekuler. Bahkan orang seperti Berger mengatakan bahwa begitu banyak bid'ah di zaman modern sehingga tidak bisa dikendalikan lagi, maka jadilah bid'ah. Bid'ah itu imperatif sekarang begitu. Nah, itulah modernitas. Nah, tetapi itu tidak faktual. Yang terjadi dewasa ini, tesis itu yang gagal. Jadi karena agama itu menguat, maka tidak bisa lagi kita menganut tesis sekularisasi. Yang terjadi dewasa ini adalah desekularisasi. Itu juga tesis dari Berger akhir-akhir ini, desekularisasi. Kalau orang seperti Weber mengatakan sekularisasi dan modernisasi itu adalah disenhancement of the world, hilangnya yang sakral, yang mempesona dari dunia ini, maka post-sekularitas dua ini mengatakan terjadi yang sebaliknya, re-enhancement of the world. Jadi dunia ini mempesona kembali, yang sakral balik kembali. Maka gerakan-gerakan, kalau dalam kekristenan misalnya gerakan karismatik, itu muncul di mana-mana. Lalu juga jangan dilupakan sebetulnya teror atas nama agama, itu juga menunjukkan bahwa ada yang sakral kembali, yang membuat orang mampu melakukan bunuh diri karena tuntutan dari yang sakral itu sendiri. Jadi ada yang magis di sana yang muncul. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dalam skala global, sebetulnya yang sakral atau yang sekuler maupun yang religius itu selalu ada di dalam masyarakat global. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa seluruhnya sudah menjadi sekuler. Yang ketiga disebut postsekularitas teologis. Ini antipoda dari immanent frame ya, dari sekularitas tiga.
ini tidak lain daripada kritik-kritik internal Eropa dalam bidang intelektual terhadap immanent frame ini, khususnya terhadap pencerahan Eropa. Memiliki kesamaan kurang lebih dengan postmodernisme, orang seperti Foucault, Lyotard, Rorty ya, menolak ide-ide pencerahan, dan pencerahan itu dianggap sebagai suatu proses yang mengeringkan iman religius, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu muncul teologi-teologi, dan sejak lama di kalangan Protestan terutama itu teologi-teologi yang membangkitkan kembali iman religius di Eropa. Nah, dewasa ini dengan hadirnya pengungsi itu muncul ya studi-studi ke abad tengah kembali. Misalnya di Frankfurt itu ada satu institut yang mengumpulkan naskah-naskah abad pertengahan ketika Islam, Yahudi, dan Kristen itu masih dalam harmoni dalam membuat penelitian bersama dalam bahasa Arab lalu Latin gitu ya, dan itu sekarang dikumpulkan naskah-naskah itu dan dipelajari lalu diterjemahkan dalam bahasa Jerman sehingga para peneliti yang mau meneliti Islam di Eropa bisa melihat kembali naskah-naskah itu. Nah, persis di situ adalah lokus intelektual untuk toleransi sebetulnya yang sedang digarap. Nah, post-sekularitas teologis harus sedikit banyak bisa memasukkan unsur seperti itu ketika orang meneliti kembali naskah-naskah yang berciri teologis dari masa yang lalu. Post-sekularitas 4 itu yang lebih bersifat filosofis. Di dalam filsafat sendiri itu terjadi religious turn atau theological turn, dalam arti gini, muncul minat kembali terhadap agama. Jadi lama filsafat itu kalau kita baca literatur ya, anti metafisik, kritis terhadap metafisika, bahkan mengatakan bahwa metafisika sudah berakhir, lama begitu. Tapi akhir-akhir ini muncul minat kembali untuk meneliti hubungan antara nalar dan iman, sehingga terjadi perkembangan yang sangat menarik. Misalnya orang seperti Levinas itu sudah lama melakukan, lalu yang cukup hangat sekarang adalah Jean-Luc Marion, dan mencoba mencari di dalam filsafat iman yang melampaui iman misalnya. Yang dimaksud iman melampaui iman itu bukan iman yang dogmatis, tetapi iman yang sungguh-sungguh melampaui dogma-dogma seperti itu ya. Lalu bahkan Allah sesudah Allah, God after God gitu ya. Nah ini tentu salah satunya harus diberi tanda petik gitu. Bukan Allah dalam pengertian apa yang di arah kita berdoa, melainkan apa yang kita pikirkan. Karena Allah atau Tuhan yang dipikirkan oleh filsafat ini mestinya sebuah kritik terhadap Tuhan yang historis yang dipikirkan di dalam agama-agama. Nah mereka mencoba mencari hal-hal seperti itu sekarang. Lalu post-sekularitas 5 itu yang lebih politis dan ini yang lebih dekat dengan realitas sehari-hari, itu adalah suatu penemuan atau pengakuan kira-kira begitu, bahwa di dalam setiap politik modern itu ada suatu preseposisi teologis. Carl Schmitt adalah salah seorang diantaranya yang sering dikutip mengenai hal ini, bahwa paham negara hukum modern itu ada preseposisi teologisnya, sekurang-kurangnya dalam bentuk deisme begitu. Jadi sebuah politik itu dasarnya juga sebuah teologi politis. Artinya sulit
kita melepaskan diri sama sekali dari yang religius. Ini kesadaran baru di dalam dunia pemikiran ya. Lalu ada post-sekularitas genealogis. Ini lebih dari refleksi agama, ilmu agama-agama yang secara sosiologis menemukan bahwa sebetulnya konsep agama yang selalu didengungkan dari berbagai literatur bahkan dalam media, agama, religion, itu sebetulnya konstruksi dari sekularisme itu sendiri. Kalau tidak ada sekularisme, kata agama itu tidak muncul sebagai suatu konsep yang begitu disadari oleh Eropa. Nah, oleh karena itu, secara genealogis dicoba ditemukan bahwa kiranya konsep seperti misalnya publik, privat, sekuler, religius, agama, sekuler begitu ya. Ini sebetulnya konstruksi Eropa yang eurosentris, yang hegemonial. Oleh karena itu harus sedikit banyak didekonstruksikan. Nah sekarang sebetulnya dengan diskusi intelektual semacam itu apa yang ditawarkan sebetulnya? Pertama, ini menarik karena lama Eropa itu sangat yakin diri, self-sufficient. Bahkan mereka di dalam pandangan-pandangan filsafat dan ilmu-ilmu sosialnya itu sedikit banyak berasumsi bahwa kami ini universal, nilai-nilai universal yang kita pikirkan. Bahkan di ujung sejarah itu Eropa. Nah, dewasa ini keyakinan diri itu digoncang, sehingga ada refleksi diri dari sekularitas Eropa. Sedemikian rupa sehingga kalimat-kalimat atau frasa-frasa seperti ini muncul. Sekularisme adalah jalan khusus Eropa. Kata itu muncul sekarang. Lama tidak muncul. Berger tidak mengucapkan di tahun 80-an ya. Tapi tulisan-tulisan akhir-akhir ini sekularisme adalah jalan khusus Eropa. Nah, kalau jalan khusus, Sonderweg ya, jalan khusus Eropa, itu berarti mereka menyadari bahwa belahan bumi lain silahkan memilih. Lalu muncul tulisan-tulisan yang secara sosiologis mengatakan sebetulnya sekularisme ini sebuah multiple secularism. Jadi banyak varian-varian, jadi sehingga tidak bisa mengikuti jalan Eropa yang khusus itu. Yang ditawarkan lagi dari diskursus post-sekularisme adalah relativasi dari eurosentrisme tentu saja sebagai tujuan stadial consciousness dari manusia. Jadi kalau kita lihat tesis sekularisasi tesis itu bertahap gitu ya. Jadi ada tahap seperti pada Auscombe gitu, tahap teologis, tahap metafisis, lalu tahap positif, tahap yang sekuler gitu ya. Nah, tahap ini nanti akan dijalani oleh semua umat manusia seperti Eropa menjalaninya. Keyakinan itu hilang sekarang. Bersamaan sedikit banyak dengan eurosentrisme. Sekurang-kurangnya secara intelektual ya, kalau dalam bidang politik masih ada sisa-sisa seperti itu ya oke. Tetapi dalam tulisan-tulisan dan literatur itu sudah jauh berkurang, sudah sangat berbeda dari keadaan dulu. Yang juga ditawarkan adalah dialog sekularitas dengan agama-agama, bukan hanya Islam, tapi juga dengan kekristenan itu sendiri. Sekularitas dengan kekristenan ya, ini dialog. Bahkan dengan pemikiran abad tengah yang tadi sudah saya singgung, itu sekarang muncul. Lalu yang juga ditawarkan studi untuk mencari akar-akar religius dari ide-ide sekuler, seperti demokrasi, HAM dan seterusnya. Nah, ini catatan saya,
dengan gerak diskusi-diskusi post-sekularisme ini, sama sekali tidak dimaksudkan bahwa Eropa menjadi religius kembali. Pasti tidak. Gereja-gereja masih kosong, ya, bahkan dijual untuk orang-orang kaya Muslim yang mau memanfaatkan gereja untuk tempat ibadah. Ya. Ada juga gereja yang dimanfaatkan untuk tempat konser, gereja untuk museum atau untuk galeri seni. Ya. Memang semakin ke utara itu semakin kosong, gitu. Semakin ke selatan semakin penuh, gitu ya. Penuh juga tidak sangat penuh. Jadi agaknya kebangkitan agama, kalau kita katakan Islam masuk ke Eropa kemudian menantang masyarakat Eropa, itu belahan Eropa. Di Cina, ini agak beda dari Eropa, itu terjadi yang sebaliknya. Sekarang kekristenan itu muncul, bangkit begitu ya di mana-mana. Di Amerika Latin itu juga evangelisasi. Jadi di belahan dunia ini terjadi sebetulnya gejala-gejala yang mirip seperti di Eropa, tapi dalam bentuk yang lain yang kita bisa kenali sebagai gagalnya tesis sekularisasi itu. Nah, tapi khusus di Eropa itu begini, tantangan dari Islam terhadap Eropa itu tidak membuat Eropa katakan lalu menjadi religius kembali dan memperkuat menjadi radikal, menjadi Kristen radikal gitu ya. Enggak. Karena sejarah yang panjang, yang lama, sudah lama sekali abad 17 ya, udah menjadi sekuler lama sekali sehingga orang Eropa itu sudah kehilangan bahasa religiusnya. Nah, sering dikatakan ini oleh filsuf yang namanya Herbert Schnedelbach, kita, itu orang Jerman, itu adalah frommer ateis. Frommer ateis itu beda dengan ateis biasa. Kalau ateis seperti Jean-Paul Sartre itu berteori, ya. Marx itu berteori. Tapi frommer ateis itu ateis saleh. Ini bukan oksimoron ya, ateis saleh. Ateis saleh itu adalah orang yang sudah begitu menghayati ateismenya sehingga taken for granted, sehingga sulit berdoa dan tidak perlu berdoa lagi, sehingga doa itu aneh sekali untuk mereka. Jadi kalau melihat orang berdoa, mereka juga toleran ya, udah berdoa ya. Tapi dia tidak tergerak untuk berdoa. Tetapi orang-orang seperti ini tidak korup, tidak berbohong ya. Masyarakatnya rapi, disiplinnya bagus ya, moralnya bagus, tetapi nggak ada sambungan metafisis gitu ya. Kehilangan kalau handphone itu WA-nya hilang gitu ya. Tinggal SMS kira-kira begitu. Itu frommer ateis. Nah itu kebanyakan seperti itu, sehingga kalau nanti orang-orang yang populis itu melawan para pengungsi, saya tidak yakin bahwa mereka dari sisi religius, mereka lebih dari sisi ultra sekularis. Jadi betul-betul dari sisi itu. Nah, kalaupun mereka menggunakan ide-ide religius hanya dipakai, jadi bukan mustahil lah kalau misalnya sampai menjadi ultra Kristen di sana, karena mereka sudah kehilangan bahasa itu. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat bagaimana possekularisme sebagai wacana itu menantang dua hal, yaitu tantangan agama atas sekularitas Eropa, lalu tantangan sekularitas Eropa atas agama. Pertama, sekularitas ditantang ya untuk lentur, betul-betul untuk lentur, karena bisa kaku sekularitas itu, tidak menjadi ideologi yang eksklusif, menjadi imanentisme. Itu kelihatan misalnya seperti di Perancis ya, itu sekularisme itu mengeras dan akan berbenturan dengan agama yang sejak awal sudah merupakan sebuah wawasan dunia total. Dan sebetulnya sekularisme adalah pendatang baru dalam persoalan worldview ya. Itu adalah secular worldview, itu pendatang baru
dalam peradaban. Nah, ini bisa berbenturan. Yang kedua, bagaimana agama itu menantang sekularitas Eropa? Itu mengingatkan kembali dimensi metafisis yang sebetulnya juga disadari oleh manusia sekuler dalam situasi-situasi batas. Ada cerita menyedihkan, kalau Anda mau sedih ya, dari Max Frisch. Itu dia meninggal, kemudian istrinya bingung cari gereja untuk upacara pemakaman bagi dia. Dia seorang ateis itu. Nah, lalu akhirnya menemukan gereja yang mau mendoakan gitu ya, membuat upacara gitu ya. Cuma istrinya bilang, ada satu syarat itu, jangan ngomong amin gitu aja, demi menghormati dia. Iya. Nah, menurut saya ini ironi sekali, karena bagaimana? Manusia sekuler, dalam hal ini istrinya, itu toh ketika menghadapi situasi batas, dia menjadi metafisis juga kan? Jadi, metafisika adalah dimensi dalam kemanusiaan yang ingin ditolak oleh manusia sekuler. Dan kali ini agama, termasuk Islam yang datang ke Eropa, sedikit banyak dalam tanda petik mengajari bahwa ada yang metafisis dalam hidup yang sedang kami praktekkan. Nah, ini menarik sebetulnya. Agama itu menantang juga sekularitas untuk meninjau ulang ketidakcukupan dari antroposentrisme dan imanentisme sebagai fondasi hidup yang integral dan holistik. Tentu saja. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Tantangan sekularitas atas kecukupan diri agama. Karena agama juga merasa cukup diri, bahwa dirinya udah beres, bahwa dirinya lengkap, bahwa dirinya sempurna, kadang-kadang juga narsis terhadap dirinya begitu ya. Nah, itu agama itu ditantang untuk mengolah kembali nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui batas-batas dogmatisnya. Fakta bahwa para pengungsi muslim di Eropa itu diterima baik-baik oleh masyarakat Eropa, itu bukti sukses dari sekularisme sebetulnya. Sukses dari hukum-hukum modern yang netral terhadap wawasan dunia religius. Nah, dalam hal itu sebetulnya umat beragama itu ditantang untuk memikirkan ulang apakah ada nilai-nilai kemanusiaan universal di dalam agamanya yang ikut berkontribusi terhadap dunia modern. Nah, yang kedua, agama juga ditantang untuk menempatkan yang sakral pada tempat yang layak. Dan itu pelajaran yang penting dari sekularitas sebetulnya. Sehingga dapat mencegah instrumentalisasi agama untuk kuasa politis. Dan Eropa sudah menemukan, yaitu sekularisasi. Lalu mengembangkan teologi-teologi yang lebih kompatibel untuk masyarakat majemuk. Saya sedang bicara bukan hanya untuk Islam, tetapi juga untuk kekristenan di Eropa. Karena banyak juga teologi-teologi khususnya di kalangan Protestan yang cukup keras dan cukup eksklusif menghadapi kemajemukan. Nah, kalau dari sisi Katolik karena ada Konsili Vatikan II itu sudah membuka diri terhadap kemajemukan, itu situasinya agak beda dalam teologi. Agama yaitu Islam di Eropa itu ditantang untuk mengembangkan juga sikap epistemis dalam menghadapi pluralitas. Sikap epistemis yang dimaksud adalah coba untuk mengambil alih perspektif lawan bicara, perspektif orang lain, perspektif orang yang punya keyakinan lain gitu ya. Sehingga bahasa yang mereka ucapkan adalah bahasa publik, bahasa yang bisa dimengerti bersama, kira-kira begitu. Itu adalah sikap epistemis. Lalu ditantang juga untuk berkontribusi dalam bahasa universal. Dalam hal ini Cak Nur adalah model yang bagus untuk Indonesia karena saya meneliti salah satu tulisan dia dan saya populerkan juga dalam satu jurnal di Jerman, bahwa Cak Nur
berhasil menemukan apa yang disebut sikap epistemis itu, yaitu mengajak umat Islam untuk memakai kosakata bersama, yaitu kosakata nasional karena kita adalah anak bangsa, semacam itu. Sehingga perspektif etos kewarganegaraan itu yang hidup di Indonesia. Nah, hal semacam itu juga terjadi di dalam masyarakat Eropa dengan post-sekularisme, ditantang agama-agama untuk berbicara dalam bahasa publik. Lalu juga menawarkan sedikit banyak sistem ekonomi alternatif sebagai proses translasi, sehingga misalnya seperti bank syariah itu salah satu sistem yang bisa menjadi alternatif, karena misalnya dengan kartu kreditnya itu kan sulit untuk melakukan maksiat ya. Jadi masuk ke bar sulit digesek, lalu untuk beli narkoba mungkin ini penting ada hal-hal semacam itu dalam sistem ekonomi sehingga menjadi alternatif terhadap kapitalisme gitu. Nah, postsekularisme ini juga sebetulnya adalah peluang bagi agama, yaitu interaksi antara Islam dan sekularitas Eropa itu akan mengubah bukan hanya wajah Eropa yang menjadi makin lentur atau mungkin juga bisa menjadi makin kaku, itu sangat tergantung ya dari kondisi lapangan. Melainkan juga akan mengubah Islam Eropa, khususnya generasi-generasi awal itu, kalau yang baru kan masih belajar ya, kalau mereka berhasil terintegrasi, itu akan menjadi lebih kosmopolitan, tentu harus belajar ya. Tadi kalau mendengar dari Mas Lutfi, orang-orang itu kan orang-orang yang ditolak oleh negaranya, bahkan oleh negara tetangga. Perasaan ditolak itu sakit. Nah, lalu diterima di tempat baru, menghadapi tegangan dengan masyarakat baru ini, luka juga ya. Nah, bagaimana belajar dalam situasi baru ini masalah. Nah, kalau mereka bisa belajar, itu menjadi semakin kosmopolitan dan sekuler, dan mungkin kemungkinan lain kalau tidak bisa belajar malah menjadi radikal. Itu mungkin ya, menjadi radikal. Sulit untuk memastikan kondisi lapangan saat ini. Nah, jika membuka diri terhadap sekularitas, Islam Eropa itu juga berpeluang untuk bertransformasi menjadi sosok agama modern yang lebih terbuka terhadap kemajemukan, seperti misalnya Islam di Nusantara ini, bahkan terhadap kemajuan sains ya. Tetapi itu bayangan dan terawang optimistik. Lagi-lagi dengan catatan tebal tadi, asal-usul seperti apa dan proses belajar seperti apa. Nah, maka dari itu di Eropa sekarang kan juga Islamologi kan juga dipelajari, bahkan di gimnasium, supaya orang Eropa sendiri menolong sebetulnya warga pendatang ini untuk bisa terintegrasi kembali, bisa terintegrasi dengan masyarakat Eropa. Nah, ini penting proses belajar semacam itu. Sehingga wawasan sekuler Eropa juga sedikit banyak bisa ditantang juga oleh proses sharing dari warga pendatang seperti itu. Jika menutup diri terhadap sekularitas dan mengeras radikal, yang terjadi masyarakat paralel, dan mungkin yang terjadi sekarang seperti itu, yaitu yang tadi apa namanya, taharus gamia ya, itu menjadi satu norma sendiri yang berdiri di antara norma yang lain, ditangkap polisi, padahal itu sebetulnya hal yang di negara asalnya mungkin bukan persoalan itu. Nah, kalau ada masyarakat paralel semacam ini, potensi konflik akan sangat besar. Jadi bagaimana masa depan Eropa? Saya sampai saat ini kalau mau menerawang ya begini. Dari sisi pemikiran mereka lentur, makin lentur. Sisi pemikiran mulai membuka diri post sekuler gitu ya. Kalau tidak dibantu dengan
para pengungsi itu sendiri menjadi warga yang baik di situ. Saya khawatir Eropa menjadi keras sekularismenya. Nah, karena dari sisi filsafat mereka melunak, menjadi semakin kosmopolitan, tapi kalau sisi politik mengeras dan voting untuk partai-partai radikal mengeras, nah ini bisa berpengaruh ke ilmu-ilmu sosial. Bisa berpengaruh ke ilmu-ilmu sosial. Meskipun saya sangsi kalau filsafat akan terpengaruh, karena filsafat itu sejak lama cenderung memihak kebebasan, sehingga akan cenderung mencari hal-hal yang beyond, yang transendental, yang melampaui gitu ya. Nah, post sekularisme itu wacana di wilayah itu sebetulnya. Ya. Saya kira cukup untuk saya. Terima kasih Pak Franky Budi Hardiman. Menarik sekali, saya kira ada banyak, kita punya banyak wawasan bagaimana tadi Pak Franky mengurai mulai dari gagasan dan kemudian di akhir memberi satu perspektif bagaimana masa depan Eropa, terutama Islam di Eropa bagaimana. Saya ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, untuk termin pertama